Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Perencanaan. Di sini kami dari kelompok 8 kelas RC akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kerangka hukum perencanaan penataan ruang. Ini adalah kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Giarti NIM 1182200043. Kemudian ada Bernardo Sitio, NIM 1182200049, Isal, NIM 1182200093, kemudian ada Dita Agustina Putri, NIM 1182200106. Ini adalah outline yang akan kami bahas mengenai kerangka hukum perencanaan penataan ruang. Yang pertama ada azas dan tujuan penataan ruang. Yang kedua ada hierarki peraturan penataan ruang. Dan yang terakhir ada pemetaan kerangka hukum penataan ruang. Sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu pengertian ruang? Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan azas dan tujuan penataan ruang. Azas-azas penataan ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang diharapkan menjadi landasan tertinggi bagi upaya penataan ruang dikemukakan bahwa dalam kerangka NKRI penataan ruang diselenggarakan berdasarkan azas-azas yang meliputi A. Keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Di mana tujuan penataan ruang itu meliputi yang pertama menyelenggarakan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua itu menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan ruang, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang ketiga mencapai pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, keterpaduan antar sumber daya alam, buatan dan manusia, perlindungan fungsi ruang, serta keseimbangan kepentingan keamanan dan kesejahteraan. Lalu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Bab 2 Pasal 3 penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dengan yang pertama itu, terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan yang ketiga itu, terwujudnya perlindungan dan fungsi dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang azas dan tujuan penataan ruang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki perencanaan penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka perencanaan tata ruang Indonesia memiliki 3 tingkatan, yaitu Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Kabupaten (RTRWK). Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) merupakan rencana tata ruang yang mendeliniasi daerah lindung untuk kawasan lindung dan budidaya guna pembangunan. Rencana Tata Ruang Nasional dirancang untuk jangka panjang 25-50 tahun. Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) merupakan rencana tata ruang yang dikembangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Nasional. Rencana Tata Ruang Provinsi dikembangkan untuk jangka waktu 15 tahun. Rencana Tata Ruang Kabupaten Strategis Regional (RTRWK) merupakan rencana tata ruang yang dikembangkan dan dirancang untuk menjadi rencana jangka pendek untuk jangka waktu 5 tahun. Semua rencana tata ruang direvisi setiap 5 tahun. Rencana tata ruang biasanya direvisi untuk menyesuaikan fungsi daerah sesuai dengan kondisi fisiknya. Mengenai penataan kerangka hukum penataan ruang, dapat dilihat pada kerangka sistem hukum penataan ruang, di mana sistem hukum penataan ruang menjadi
pusat dari substansi hukum serta struktur hukum dan budaya hukum, di mana di substansi hukum terdapat peraturan tata ruang yang merujuk pada sistem substansial. Yang kedua, di budaya hukum terdapat moralitas, perilaku pemangku kepentingan penataan ruang yang merujuk pada sistem kultural. Serta yang struktur hukum terdapat badan perizinan, badan peradilan, serta merujuk pada sistem struktural. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, terdapat 3 diantaranya adalah situasi nasional dan internasional yang menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik. Yang kedua, yaitu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Dan yang ketiga, yaitu kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Ini didasarkan pada hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 25A, dan Pasal 33 Ayat 3 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.